Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gue Seva di podcast Nganim, ngobrol tentang anime. Apa sih gue lupa tuh judulnya, udah lama juga nggak buat. Ya udah lama, berapa bulan ya? Kayak udah 2 bulan 3 bulan gara-gara sibuk kuliah juga sama yang lain-lain lah, pokoknya ada banyak. Kali ya langsung aja kali ini gue mau ngomongin tentang anime atau anime yang paling gue suka, favorit gue nomor satu. Mau bodo amat mau kayak apa namanya, orang bilang kayak Naruto the best atau Naruto yang paling bagus atau One Piece yang paling bagus. Kalau One Piece gue suka di manga, bukan di anime. Manganya bagus banget, untuk One Piece itu parah banget bagus. Cuma untuk animenya menurut gue kurang, nggak terlalu. Tapi untuk battle-battlenya bagus sih kalau One Piece. Cuma untuk keseluruhan One Piece itu nggak banget kalau bagi gue di anime. Naruto ya di animenya karena kebanyakan filler. Gue juga rada-rada males juga. Gue nonton kalau Naruto itu nggak pernah nonton yang fillernya. Gue langsung kayak skip ke yang canon yang inian dari manganya. Oke, ini gue mau ngebahas tentang anime yang bener-bener menurut gue ini gimana ya? Gue pertama kali nonton anime nggak tahu kalau ternyata ceritanya itu sedalam dalam inilah, pokoknya sedalam ini. Dan dia itu bukan anime original ya, bukan yang apa namanya. Kalau ada tuh yang anime cuman dia benar-benar original anime, bukan OVA ya. Dia original, ceritanya nggak ada adaptasi atau enggak. Kalau cerita yang gue mau kasih tahu ini, anime ini nih sebenarnya dari adaptasi dari VN, visual novel. Mungkin ada yang tahu tuh, yang mirip-mirip lah sama Eroge sama yang lainnya, tapi bukan Eroge. Dia jatuh visual novel. Anime ini namanya mungkin ada yang tahu ya kalau misalnya gue sebut Clanat series. Wah, itu parah banget itu animenya. Gue baru awal-awal nonton gue anime tuh sekitar berapa tahun yang lalu lah. Udah lama gue nonton anime, 10 atau berapa tahun ya, pas gue SMP kalau nggak salah. Nah, dan pas gue nonton ini, gue itu masih awal-awal lagi, kayak gue baru tahu Naruto, One Piece, Bleach, yang mainstream kayak Hunter x Hunter begitulah, pokoknya masih mainstream. Gue tahu pas gue nonton ini ternyata kayak gimana ya, berubah lah pola pikir gue tentang anime. Yang awalnya gue kira cuma untuk film apa, bukan film untuk anak-anak atau itu, tapi pas nonton ini berasa banget kayak ini tuh sebenarnya bukan cerita untuk anak-anak, beda banget. Apalagi di season 2-nya itu parah banget sih. Oke, Clanat series. Kan Clanat ini dibikin anime, jadi ada 2 season. Season pertama sama yang season 2 itu namanya beda. Namanya Clanat After Story. Dan gue rekomendasi buat orang yang mungkin suka tentang anime yang drama sama live action, slice of life. Gue rekomend ini bagus banget. Dan pasti lo bakal beberapa kali mengucurkan air mata. Ya karena ini anime sedih parah sih, sedih banget. Gue nggak bisa ngejelasin ceritanya bagaimana karena kalau gue jelasin jatuhnya ntar bakal spoiler. Tapi pokoknya ada beberapa bagian di season 1 dan di season 2. Kebanyakan di season 2. Di season 1 itu ada beberapa bagian mungkin gak sampai nangis, tapi berasa di hati aja gitu, berasa nancep gitu. Untuk apa namanya? Untuk dramanya itu berasa. Dan di season 2 itu kayak bener-bener berubah daripada season 1. Kayak kalau kita nonton awal season 1 tuh kayak ceritanya kayak gimana ya, cuman kayak harem-harem gitu lah pokoknya. Ya cowok dengan banyak cewek suka sama dia ya begitu. Tapi pas mendekati akhir-akhir tuh, mendekati akhir season 1 udah mulai bagus ceritanya. Dan pada saat season 2 itu udah mentok banget, itu parah banget. Apalagi season 2 di pertengahan episode sama yang akhir tuh udah bagus. Ya anime ini genrenya itu kalau nggak salah ada romance-nya ya, romance. Ada komedinya juga, ya komedi lucu loh, nggak kayak garing gitu, nggak, komedi lucu.
Ada juga dramanya kalau kalau kata gue ya, tapi gue nggak tahu juga deh. Ada apa nggak sih kalau di My Anime List? Kayaknya ada deh. Ada genre ininya juga. Ya, kayaknya ada deh, gue lupa. Nah, dan paling berasa menurut, oh ya ada nih, genre gue lagi lihat ada komedi, ada drama, romance, school, slice of life, dan supernatural. Nah, menurut gue supernaturalnya ada tapi cuma sedikit lah, kalau kalau kata gue tuh cuma sedikit, kayak di bagian akhir kalau nggak salah. Ya, dan berasanya banget tuh di bagian akhir doang. Dan itu kayak hal yang gak di luar nalar gitu, menurut gue oke-oke aja, karena di bagian akhir itu udah bagus banget gitu. Meskipun ada beberapa yang kayak, kalau gue liat tuh kayak di grup-grup inian gue tuh kayak ada yang kurang suka karena endingnya begitu, ada juga yang kok bisa begitu, ada ya pokoknya yang hal yang di luar nalar ini kayak kurang diterima, karena emang anime ini dari episode awal itu kebanyakan slice of life. Tapi bagus, tetap bagus. Gue rekomendasi buat yang ngedenger ini gue nih podcast, sebenarnya bukan podcast juga karena gue ngomong sendiri ya. Gue juga pengennya sih ada temen buat ngobrol, saling ngobrol anim. Cuma gue nggak punya banyak temen anim sih, cuman beberapa doang, satu dua, dan itu juga nggak ini banget, nggak terlalu kenal banget, kayak bukan nggak terlalu kenal sama gue, maksud gue nggak terlalu suka sama anim, kayak mungkin cuma nonton sedikit doang atau baca manga One Piece, itu mainstream sih ya, kayak cuma tahu sedikit dong, kayak Attack on Titan lah. Apalagi ya yang kurang mainstream tuh ya apa ya, apa ya, gue lupa ya, pokoknya adalah, tapi cuma sedikit, nggak banyak. Dan gue juga bingung kalau misalnya ngobrolin anime, karena gue bilang sendiri ya, sorry kok, gue tuh rada, gue agak paham dan gue ngikutin banyak anime. Mungkin dia, temen gue ini kurang, nggak terlalu banyak ngikutin anime. Oke, balik lagi ke Clannad ya. Satu season ini 24 episode, 2 season jadi kayak 50-an kalau nggak salah sih 50-an. Dan ceritanya itu di season pertama itu kebanyakan komedi sama dramanya juga nggak banyak, sedikit kayak deh, tapi kebanyakan lebih ke komedi. Gue nonton awal nggak berharap untuk dramanya, gue nonton awal tuh kayak komedinya bagus, lucu gitu. Pas gue nonton season 1 itu awal, tiba-tiba pas lagi selesai di season 1 gue ke season 2 itu komedinya masih ada, cuma nggak terlalu banyak. Dan pada season 2 itu kayak udah diombang-ambing perasaan lah pokoknya. Udah ada beberapa bagian yang bikin gue nangis, ada beberapa bagian yang gue ketawa, pokoknya dibikin ombang-ambing. Dan anime Clannad ini itu kan awal dari visual novel, dan yang buat sini siapa, Jun Maeda yang buat ceritanya, bukan, siapa ya, Jun Maeda kan kalau nggak salah. Ya, dia juga Jun Maeda kalau nggak salah, dia juga buat Kanon. Ini nih gue sebutin yang animenya mirip sama Clannad. Kanon, terus Angel Beats juga tuh. Apalagi gue lupa, ada banyak sih gue. Kanon, Angel Beats, Air, Charlotte juga, Little Buster tuh bagus juga, Little Buster. Sama nanti bakal ada yang baru yang Kami sama Ninatahi ya, The Day I Become God ya, itu nanti ada anime baru buatan dia. Dan kayak romannya bakal mirip-mirip ceritanya kayak Clannad, pokoknya mirip-mirip begitulah. Dan rata-rata cerita yang si Jun Maeda buat ini semuanya bikin orang mewek. Terus kayak di Angel Beats, di endingnya begitu. Di Air, gue nonton Air tuh gue nonton ada yang bagian cuma sedikit, tapi ada satu bagian yang benar-benar buat nangis. Terus di Charlotte nggak banyak sih yang bikin nangis, dia juga kayak dipercepat pas di endingnya. Yang di bagian apa sih tuh gue lupa, pokoknya ada yang benar-benar buat sedih. Terus Little Buster awal-awal dia tuh mirip kayak Clannad, tapi pas udah di season 2-nya itu sama kayak Clannad itu. Little Buster Refrain namanya, yang season 2 Refrain. Nah itu
bener-bener ngebuat ini juga sih apa namanya, ngebuat hati apa emosi bergoyang-goyang, berguncah-guncah ya di situ. Dan Klanat ini tuh gimana ya kalau bagi gue ya, bener-bener the best lah. Karena emang pertama gue nonton, gue baru tahu kalau ada anime yang kayak gitu. Apalagi setelah nonton after story-nya itu, wow, gila. Itu udah di luar, kalau bagi itu di luar nalar, mas gue gimana ya? Nggak nyangka kayak, ini mah awal gue nonton tuh kayak tuh, ini mah tuh kayak cuman komedi tambah harem gitu, udah gitu doang. Ternyata pas season 2 itu, setelah season satu kayak dia tuh benar-benar kayak visual novel. Setelah season satu ya kayak ininya sih, season satu dia tuh kayak ada banyak inilah jatuhnya, banyak heroin, tapi pada saat akhir season satu dia kayak, ya yang bukan akhir season satu bener. Pokoknya pada saat akhir-akhir itu dia bakal milih salah satu itu, dan di season after story-nya dia bakal kayak di rute dia gitu. Dan ada banyak. Oh, yang ngomongin rute juga, Klanat itu ada banyak rute. Sini gue ada dua, Tomoyo Afterlife ya. Pokoknya ada dua kayak spin-off gitu, Tomoyo sama satu lagi siapa sih itu? Yang rambut Kyo, Fujibayashi Kyo ya kalau nggak salah. Nah itu. Pokoknya antara ada dua beda rute dari inian. Tapi kalau main VN ya, visual novelnya, itu ada 5 rute kayak deh. Gue lupa, pokoknya ada banyak lah. Visual novelnya juga bisa lo beli di Steam. Ya, ada, tapi mahal. Mahal cuy, gue pengen beli. Kemarin mahal banget. Berapa tuh kemarin? 500-an, 200-an. Gue masukin wishlist sih, tapi ya gitu, mahal banget. Dan ini VN lama loh, nggak VN yang baru, VN lama. Dan masih mahal gitu maksud gue. Menurut gue sih mahal. Tapi ya untuk yang sultan-sultan silahkan beli ya kan, bisa aja. Ya tapi menurut gue mahal. Ngomong mahal lagi. Oke. Terus apa lagi ya? Ngomongin Klanat, ya di Mal juga rankingnya skor 8/10. Ya gue nggak terlalu ngeliat Mal juga sih. Gue nggak terlalu ngeliat skor juga, tapi di sini dijelasin apa namanya? Kalau dia skornya 8/10, 8/10, 8,10. Dan menurut gue bagus. Untuk yang suka juga bisa ditonton. Malah menurut gue harus nonton karena itu beda. Bagus banget lah pokoknya. Ini nomor 1 yang paling gue suka. The best of the best dari anime yang paling gue suka. Oke. Nanti bakal keluar juga yang kami sama Ninatahi. Gue juga pasti bakal nonton itu. The Day I Become God, gue pasti bakal nonton itu juga. Gue pasti bakal nonton itu karena yang buat si Jun Maeda ini juga. Jun Maeda ini gue suka dengan karya-karyanya. Jadi pasti gue bakal nonton. Oke, cukup sampai sini dulu. Terima kasih yang udah mau mendengarkan. Gue bakal ngupload ini. Pokoknya ada di... Gue gak ada YouTube. Tapi lo bisa cek IG... nggak deh. Kok cek IG sih? Ya, terima kasih aja lah. Pokoknya nonton. Gue belum ada IG. Nanti gue mau bikin IG juga. Tapi di IG gue bakal ngebahas. Oke, thank you.